sebuah fenomena yang cukup menyedihkan dan menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua kaum muslimin tentang apa yang baru-baru ini terjadi. Dan tentunya ketika melihat fenomena tersebut, maka yang menjadi tanda tanya besar kita bukan hanya persoalan siapa yang salah, tetapi sesungguhnya adalah yang menjadi pertanyaan besar kita, mengapa peristiwa dan kejadian ini bisa terjadi. Barakallahu fikum, ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan yang keji dan termasuk daripada amalan syaitan. Maka jauhilah. Dalil ini barakallahu fikum menunjukkan bagaimana kedudukan syariat meletakkan hukum berkaitan dengan minuman keras. Fenomena tersebut menggambarkan kepada kita tentang generasi umat ini masih dekat dengan hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Minum minuman khamar. Bahkan kalau kita menarik lebih jauh lagi terkait dengan hukum-hukum miras ini, barakallahu fikum, di sana ada hukum ta'zir. Bahkan diancam sampai 40 hingga 80 kali cambukan bagi orang yang mengkonsumsi minuman keras. Dan juga kita dapati daripada fenomena tersebut tidak hanya persoalan minuman keras. Ada penistaan, ada penghinaan dan celaan terhadap Al-Quran. Bagaimana tidak dikatakan penghinaan dan penistaan? Untuk bisa mendapatkan sebotol miras, dia mesti membaca satu surat dari Al-Quran. Sesuatu yang sangat menghinakan. Di dalam syariat itu juga sudah diatur. Para ulama menyebutkan bahwa hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan penghinaan, pencelaan terhadap Al-Quran bisa sampai pada taraf dihukum mati. Walaupun ada khilaf para ulama terkait apakah jika dia bertaubat tetap dihukum mati. Tetapi pada dasarnya ini merupakan tindak pidana yang sangat berat di mata syariat. Sampai pada posisi di mana orang tersebut diancam dengan hukuman mati. Bahkan di dalam At-Tuhfah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ketika seseorang sebelum meminum minuman keras dia membaca basmalah, ini termasuk penistaan, penghinaan terhadap agama. Nah, sekarang barakallahu fikum, kalau kita melihat fenomena itu bisa terjadi disebabkan karena apa? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa ada anak muda yang kemudian dengan beraninya dia membacakan kalam ilahi untuk bisa melakukan sebuah kemaksiatan, termasuk dosa besar? Maka tentu jawabannya adalah bahwa ini merupakan kegagalan pendidikan dari keluarga kaum muslimin, dari masyarakat kaum muslimin. Sehingga anak-anak generasi-generasi kita itu tidak memiliki ta'zim, pengagungan terhadap Al-Quran. Al-Quran hanya menjadi sebuah pelengkap di dalam sholat. Al-Quran hanya menjadi sebuah objek
yang kemudian orang tua berbangga-bangga apabila anaknya menghafalkan banyak daripada isi Al-Quran. Hanya menjadi sebuah kebanggaan. Tidak menjadi betul-betul petunjuk di dalam hidupnya. Padahal Allah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka ini adalah persoalan ketika kurang menghadirkan pemahaman kepada generasi kita, kepada anak-anak kita tentang kedudukan Al-Quran. Ini adalah PR kita semua jemaah sekalian, ikhwah sekalian, bahwa terkadang pendidikan kita di rumah kurang menghadirkan Al-Quran. Kita kurang membaca Al-Quran. Kita kurang melantunkan tilawah-tilawah Al-Quran di dalam rumah kita. Kita sibuk dengan HP-HP kita. Ini masalahnya. Sehingga anak-anak tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang harus dijaga. Dan itu banyak kita dapati bahkan sejak dahulu. Kita dapati anak-anak kita, bahkan mungkin kita sejak kecil, sebagian ada yang memplesetkan ayat-ayat Al-Quran, menjadikan bahan lelucon, candaan. Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan, banyak orang itu yang akan menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan candaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Jika engkau bertanya kepada mereka, maka mereka akan berkata, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap Al-Quran, ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya, kalian menjadikan sebagai bahan candaan dan ejek-ejekan kalian? Maka ini gambaran ya mas sekalian, bahwa memang terkadang kita akan dapati fenomena seperti ini. Sehingga respon yang paling benar bagi kita, jangan langsung marah. Langsung emosi, menyalahkan fulan, menyalahkan anak tersebut, menyalahkan panitianya dan sebagainya. Memang perbuatan itu merupakan perbuatan yang harus kita cegah. Yang harus kita memiliki sikap yang benar bahwa itu terlarang, itu adalah tindakan penghinaan. Tetapi akar masalah yang harus kita cari, bahwa ternyata itu berasal dari rumah-rumah kita, dari pendidikan-pendidikan kita. Maka mari kita menghadirkan pengagungan terhadap Al-Quran sejak dari rumah, sehingga anak-anak kita tidak akan berani menjadikan Al-Quran sebagai candaan, menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk bersenda gurau, untuk saling mengejek. Dan buahnya memang akan terlihat ketika ini tidak ditanamkan. Mereka akhirnya berani menjadikan Al-Quran sebagai challenge untuk bisa mendapatkan miras. Itu semua tidak akan terjadi kecuali merupakan akumulasi daripada tindakan-tindakan yang sederhana. Mungkin akhirnya mereka mulai meremehkan, menjadikan ayat-ayat sebagai ejekan-ejekan, hingga akhirnya tidak ada lagi ta'zim mereka terhadap Al-Quran ini. Oleh karena itu solusi bagi kita semua adalah mari kita hidupkan kembali Al-Quran. Mari kita lebih banyak menjadikan Al-Quran sebagai aktivitas, sebagai sinar, sebagai penghias di dalam rumah kita. Mari kita lahirkan kecintaan terhadap Al-Quran. Baca Al-Quran setiap pagi, setiap siang, petang, dan malam hari kita. Banyak amalan yang bisa kita lakukan dengan membaca Al-Quran. Sehingga yang tertanam di dalam anak-anak kita adalah bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang harus dimuliakan, yang harus dijaga kedudukannya. Sehingga itu akan meminimalisir atau bahkan bisa mencegah mereka di masa depan untuk menistakan Al-Quran. Sehingga akhirnya mereka terjatuh kepada kemaksiatan disebabkan karena mereka kurang memahami akan kedudukan Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab.